Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan dengan mengandalkan Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 28 ayat yang ke-6 yang berbunyi, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Ia sudah tidak ada di dalam kubur lagi. Tuhan Yesus telah bangkit. Di dalam suatu keyakinan iman percaya kita yang tidak kokoh, kuat, dan teguh kepada Kristus adalah hal yang telah kita pahami bahwa jika pada kuburan atau makamnya masih ada tergeletak mayat atau jenazahnya di dalam kubur itu. Namun sebaliknya adalah hal yang sangat luar biasa bila mayat atau jenazah yang dibaringkan di dalam kuburan keluarga Yusuf Arimatea itu sudah tidak ada lagi pada hari yang ketiga. Kubur kosong adalah bukti dari keajaiban Paskah. Kebangkitan Yesus Kristus dari kubur menegaskan bahwa Ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi, Yesus Kristus bukanlah mati suri, hidup sebentar dan selanjutnya mati lagi untuk selamanya. Ini merupakan penggenapan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam Lukas 24 ayat 7 ditegaskan bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Janjinya adalah ya dan amin. Jika dipertanyakan apakah dampak dari kebangkitan Yesus Kristus itu, setelah melihat bahwa tidak ada mayat atau jenazah tubuh Kristus di dalamnya, kubur itu kosong karena Yesus Kristus telah bangkit, seperti ditegaskan, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada para murid Tuhan Yesus. Kata takut bukan berarti takut atau ngeri seperti orang melihat hantu, melainkan sikap yang penuh hormat atau respek akan karya penebusan Kristus. Rasa takut akan Tuhan mendorong pribadi seseorang untuk berusaha hidup benar karena ada perasaan gentar untuk berbuat dosa, tetapi sebaliknya malah semakin gemar untuk bersekutu bersama Tuhan, serta dengan sukacita mau melakukan hidup yang hanya menurut kebenaran firman-Nya saja. Di dalam suasana memperingati dan merayakan hari Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, dari kuasa kematian kekal itu adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Dia telah membangkitkan kita umat manusia dari kuasa maut atau dari kuasa dosa atau dari kuasa kematian kekal, yang berarti bahwa dosa atau kesalahan kita juga telah diampuni dan menjadikan pengharapan kita akan Dia menjadi tidak sia-sia lagi. Kebangkitan Kristus di hari ketiga juga bukti nyata bahwa Ia bukan hanya Sang Juru Selamat dan Penebus kita dari kuasa maut atau dosa saja, tetapi Ia juga adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak dapat dikalahkan oleh maut atau kuasa kematian kekal itu. Pada Roma pasal 6 ayat 9 dan ayat 10 ditegaskan bahwa karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa,
satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kini di atas pundak setiap pribadi orang yang beriman percaya kepada Kristus, di mana ada satu tanggung jawab, yaitu menjalankan hidup sebagai saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, dimanapun kita berada, untuk membawa berita Injil atau kabar keselamatan dan memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Menurut kebenaran firman Tuhan pada 1 Korintus 15 ayat 14 telah ditegaskan kepada kita semua, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih hanya kepadamu Tuhan Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus dan dalam persekutuan Roh Kudus kami senantiasa diingatkan untuk tetap kuat, terutama menghadapi segala sesuatu yang menyangkut pergumulan maupun permasalahan hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh tidak gampang menyerah kepada sesuatu yang mungkin sangat membuat kami ketakutan atau membuat kami begitu nyaris putus asa, karena sesungguhnya Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal dengan kebangkitan-Mu itu. Setelah pada hari yang ketiga Engkau wafat, Engkau mati untuk kami, dan Engkau juga sudah bangkit untuk kami. Kini kami mau berdoa bagi setiap orang yang menderita akibat kuasa sakit penyakit, agar Tuhan sembuhkan, terlebih akibat pandemi COVID-19, supaya mereka mendapatkan kesembuhan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.